Baiklah teman-teman, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Rizky Eka Brandana. NIM 173006. Saya dari Fakultas Ilmu Kesehatan Unika Musikaritas. Saya ingin mencoba menjelaskan mengenai initial assessment. Initial assessment merupakan pengkajian yang dilakukan pada pasien gawat darurat yang meliputi dari yang pertama itu ada primary survey, lalu secondary survey, lalu survei tambahan. Yang dikaji dalam primary survey ialah airway, kemudian breathing, kemudian sirkulasi, kemudian disability, lalu exposure, dan juga Foley catheter dan gastric tube. Yang pertama airway yang diperiksa di sini ialah inspeksi, lihat cairan yang dikeluarkan oleh pasien, kemudian dengarkan dengan adanya surat napas tambahan, kemudian jika ada surat napas tambahan yang dicurigai ialah karena trauma fraktur servikal dengan ditemukan tanda gejala trauma dengan penurunan kesadaran, lalu terdapat jejas pada frontal dan servikal, adanya luka trauma tumpul di atas klavikula, kemudian terjadinya multitrauma. Untuk breathing yang dinilai adalah yang pertama, lihat pada pasien akan kesimetrisan dadanya, kemudian perhatikan dan hitung frekuensi napas pasien, lalu simpulkan apakah bradipneu, normal atau tachypneu. Kemudian auskultasi, dengarkan bunyi parofasikular atau terdapat suara napas tambahan. Kemudian palpasi, nilai adanya fraktur di daerah dada berupa flail chest atau krepitasi. Kemudian perkusi, nilai adanya udara atau darah di dalam rongga pleura. Kemudian circulation yang dilakukan observasi 4 hal, yaitu tingkat kesadaran, lalu warna kulit dan juga akral, lalu nadi dan juga tekanan darah. Untuk di disability, ketahanan pasien dapat dinilai dengan GCS yang berupa compos mentis, apatis, somnolent, soporokoma, dan koma. Dapat juga dinilai dengan penilaian pupil mata untuk mengetahui adanya pembesaran pupil, anisokor, tes Babinski, dan nilai laterasi. Kemudian di exposure merupakan pemeriksaan head to toe, namun lebih ke pemeriksaan tubuh bagian belakang dilakukan dengan teknik lock roll. Kemudian pemeriksaan Foley catheter bertujuan untuk mengetahui kebutuhan cairan pasien. Yang perlu diperhatikan ialah kepekatan urin, lalu volume keluaran urin. Kemudian pada gastric tube yaitu pemasangan NGT untuk mengurangi distensi abdomen, lalu mengeluarkan asam lambung dan juga pemberian obat serta nutrisi. Kemudian ada heart monitor, yaitu memonitor irama jantung dengan pemasangan EKG. Kemudian di initial assessment terdapat secondary survey yang berupa anamnesis. Data di anamnesis ini meliputi alergi, medikasi, penyakit, lalu terakhir makan pasien ini kapan, lalu event atau biomekanika trauma yang mendukung. Kemudian di secondary survey terdapat juga pemeriksaan fisik dari yang di kepala, kemudian wajah, lalu hidung, vertebra cervicalis dan leher, lalu torak, dan juga pemeriksaan yang ketiga di initial assessment ini terdapat survei tambahan dilakukan apabila pasien stabil dengan pemeriksaan USG, CT scan, endoskopi, dan lainnya. Kemudian terdapat juga di initial assessment ini reevaluasi dilakukan dengan mencatat serta melaporkan setiap perubahan yang ada pada pasien dan respon terhadap resusitasi. Monitoring juga TTP dan output urin. Baiklah teman-teman, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon